Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Suara Garuda. Di sini kalian akan menikmati berita-berita terbaru, terpercaya tentang timnas kesayangan kita yang disajikan dengan cara yang berbeda. Selamat menikmati. Terus dukung Garuda. Sintayong ajak supporter membawa timnas U23 Indonesia menuju Paris. Di luar dugaan, Irak dibikin pusing jelang laga versus timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Takjub dengan kualitas Garuda Muda. Pintu harapan terbuka. Justin Haber siap tempur di pertempuran terbesar timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024. Pertarungan melawan kontroversi. Sifakon Pudom kembali memimpin VAR di pertandingan timnas U23 versus timnas Irak U23. Terus dukung Garuda. Sintayong ajak supporter membawa timnas U23 Indonesia menuju Paris. Sintayong yang sedang mengemban misi besar dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 menyerukan untuk terus memberikan dukungan penuh untuk skuad U23 Indonesia. Meski kekalahan pahit dari Uzbekistan menimpa Garuda Muda di semifinal, Sintayong tetap memancarkan optimisme, yakin bahwa jalan menuju Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Sementara saya rasa penyesalan menghiasi pertandingan dengan Uzbekistan, kami melihat ke depan dengan harapan baru, ungkap Sintayong melalui akun Instagram resminya. Kekalahan ini tidak hanya menambah rintangan bagi timnas Indonesia U23 untuk langsung lolos ke Paris, namun juga menempatkan mereka dalam posisi yang memerlukan kerja keras ekstra. Dengan hanya 3 tim teratas yang mendapat tiket otomatis ke Olimpiade, perjuangan timnas Indonesia U23 masih berlanjut dalam perebutan tempat ketiga. Dengan mata setengah terbuka ke depan, Garuda Muda bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya melawan Irak U23 pada 2 Mei besok. Sebuah pertarungan yang tidak hanya menentukan posisi di Piala Asia, tetapi juga menentukan nasib mereka dalam meraih tiket menuju Paris. Jika keberuntungan tidak berpihak pada mereka, masih ada peluang melalui babak playoff, di mana mereka akan berhadapan dengan Guinea U23 dari Afrika. Dalam situasi yang memerlukan solidaritas dan dukungan penuh, Sintayong memohon agar energi positif terus mengalir bagi Garuda Muda. Dalam keterbatasan kami, setiap pemain berjuang keras. Saya memohon terus berikan kami dukungan agar kami dapat memenangkan laga penentu tempat ketiga. Pinta Sintayong dengan nada haru dan tekad, menandai semangat yang terus berkobar dalam hati para pemainnya. Di luar dugaan, Irak dibikin pusing jelang laga versus timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Takjub dengan kualitas Garuda Muda. Pelatih berpengalaman Radi Sinaisil sedang dilanda serangkaian kesulitan sebelum duel bersejarah melawan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Waktu yang ditunggu-tunggu akan tiba di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Kamis mendatang, di mana Irak dan Indonesia akan bersaing memperebutkan posisi ketiga dengan tekad tinggi. Sebelum laga ini, Irak harus menelan pil pahit kekalahan dari Jepang di babak semifinal. Menyaksikan impian ke final hancur oleh 2 gol tanpa balas dari tim samurai tersebut. Begitu juga dengan Indonesia yang harus menyerah tanpa perlawanan di hadapan Uzbekistan dengan skor yang sama. Radi Sinaisil mengakui bahwa timnya tengah dilanda badai cedera menjelang pertarungan penting ini. Cedera-cedera itu memaksa pelatih untuk melakukan rotasi pemain demi menjaga keseimbangan. Di tengah situasi yang genting, nama Al-Mukhtar tetap bersinar sebagai motor utama di lapangan tengah. Setia menjadi pilihan utama dalam 5 pertandingan sepanjang turnamen. Sekarang kami harus fokus memperbaiki kondisi fisik para pemain
Cedera-cedera mengharuskan kami untuk melakukan perubahan dalam susunan tim, kata Sinaisil dalam pernyataannya dikutip dari situs resmi AFC. Dalam sorotan yang penuh kekaguman, Sinaisil juga mengakui kehebatan timnas Indonesia U23. Dia menyadari bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 4 tim terbaik dalam turnamen ini, sebuah pencapaian yang didapat melalui performa apik di fase grup. Kami mengerti bahwa melawan timnas Indonesia U23 tidak akan mudah. Mereka adalah lawan tangguh yang telah membuktikan kemampuannya sepanjang turnamen, ujar Sinaisil. Dengan segala kekuatan dan kesiapan yang dimiliki, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi mereka dan membawa pulang kemenangan. Tambahnya dengan penuh keyakinan, menandai tekad bulat Irak dalam mengejar kemenangan demi tiket ke Olimpiade Paris 2024. Pintu harapan terbuka. Justin Haber siap tempur di pertempuran terbesar timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade Paris 2024. Ketika kabar beredar bahwa Justin Haber mungkin absen di laga krusial timnas Indonesia U23 melawan timnas Irak U23, banyak yang mempertanyakan kehadirannya di lapangan. Namun aturan AFC yang membantu Haber dari sanksi akumulasi kartu memberikan kabar baik bagi pemain berdarah Belanda ini. Menurut regulasi AFC, pemain yang telah mencatat 2 kartu kuning sebelumnya diizinkan untuk tetap bermain setelah babak semifinal. Pasal 54 dari regulasi Piala Asia U23 2024 memberikan pemutihan kartu kuning bagi pemain yang telah mencapai babak tersebut. Situasi ini sangat menguntungkan bagi Haber yang sebelumnya sudah mengantongi 1 kartu kuning dari pertandingan melawan timnas Yordania U23. Dengan demikian, dia tiba di babak semifinal dengan status kartu kuning yang bersih, siap beraksi tanpa beban ketika melawan Irak U23. Kehadiran Haber di lapangan sangat vital, terutama karena absennya kapten dan bek andalan timnas Indonesia U23 Rizky Ridho yang terkena kartu merah dalam pertandingan melawan timnas Uzbekistan U23. Pertandingan melawan Irak U23 bukanlah sekedar laga biasa. Itu adalah pertarungan hidup dan mati bagi timnas Indonesia U23. Kemenangan adalah satu-satunya jalan untuk membawa mereka menuju Olimpiade Paris 2024, dan kehadiran Haber menjadi salah satu kunci untuk meraihnya. Sebuah sinyal menuju kejayaan. Christian Gonzalez bangga meski timnas Indonesia U23 gagal ke final. Christian Gonzalez, mantan penyerang tajam timnas Indonesia, menegaskan rasa bangganya terhadap timnas Indonesia U23 meskipun gagal mencapai final Piala Asia U23 2024. Baginya, meskipun tidak meraih gelar, Garuda Muda telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa dalam mental dan permainan, sehingga layak dianggap sebagai juara. Dalam pesan yang disampaikannya melalui akun Instagram pribadinya, Gonzalez menekankan bahwa masih ada 1 laga penentu yang bisa membawa tim menuju Olimpiade Paris 2024. Ia mendorong para pemain untuk tetap fokus pada pertandingan berikutnya dan tidak terlalu larut dalam kekecewaan atas hasil sebelumnya. Walaupun tidak meraih gelar AFC, namun melihat perkembangan mental dan performa timnas U23 yang luar biasa ini, sudah layak bagi kita untuk menganggap mereka sebagai juara, jelas Gonzalez dengan penuh semangat. Selain itu, Gonzalez juga mengecam beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan timnas Indonesia U23. Namun ia mengakui bahwa dalam dunia sepak bola, segala hal tidak dapat diprediksi. Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan besar untuk meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024 dengan menjadi juara ketiga. Namun untuk itu mereka harus menghadapi tantangan berat dari Irak di Abdullah bin Nasir bin Khalifah Stadium pada Kamis mendatang. Ini adalah momen penting bagi Garuda Muda untuk mengubah impian menjadi kenyataan, dan Gonzalez yakin bahwa mereka memiliki potensi yang besar untuk mewujudkannya.
Mimpi yang membangkitkan, membangun landasan kesuksesan sejak dini dari prestasi Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia telah mencapai pencapaian yang membanggakan di Piala Asia U23 2024 dalam debut mereka di kompetisi ini sejak tahun 2012. Kejutan datang ketika skuad asuhan Sintayong yang berhasil menembus babak semifinal dengan gemilang. Meskipun tanpa pengalaman yang cukup, Timnas Indonesia tampil mengesankan dengan mengalahkan beberapa tim besar seperti Australia, Yordania, hingga Korea Selatan. Target awal hanya lolos ke babak 8 besar pun terlampaui dengan sukses, dan Indonesia berhasil melangkah hingga 4 besar, membuka peluang meraih tiket Olimpiade. Namun di babak semifinal, nasib kurang berpihak pada Garuda Muda saat mereka harus mengakui keunggulan Uzbekistan. Meskipun demikian, peluang menuju Olimpiade 2024 masih tersedia bagi Indonesia. Syaratnya sederhana, menang dalam pertarungan merebut tempat ketiga melawan Irak. Namun jika gagal, masih ada kesempatan lain melalui babak playoff melawan Guinea dari Afrika. Prestasi gemilang Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 diharapkan menjadi landasan untuk sukses yang lebih besar di masa depan. Taufik Yusral Effendi, seorang pengamat sepak bola, menekankan pentingnya PSSI untuk terus mengembangkan sepak bola Indonesia setelah perhelatan ini. Maksimalkan momentum dari tim U23 ini sebagai dasar untuk mempersiapkan generasi muda melalui serangkaian kompetisi dari U13, U15 hingga U17. Asprof di 38 provinsi harus mendorong program kompetisi dengan dukungan ASKOT atau ASKAP di 514 kota atau kabupaten dan ribuan desa. Kompetisi perserikatan amatir harus dihidupkan kembali, ujar Taufik dalam pernyataannya. Menurutnya, kesuksesan Timnas Indonesia U23 di Qatar adalah hasil dari kerja keras jangka panjang yang dipimpin oleh Sintayong, termasuk upaya dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan bakat-bakat muda. Oleh karena itu, pembinaan pemain muda harus terus diperkuat oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Untuk memastikan kesuksesan berlanjut, Taufik menekankan pentingnya setiap asprof memiliki 44 pemain terbaik pada setiap kelompok usia. Sementara PSSI juga harus mencari pemain yang fleksibel, mampu bermain di minimal 3 posisi. Pertarungan melawan kontroversi. Sifakon Pudom kembali memimpin VAR di pertandingan Timnas U23 versus Timnas Irak U23. Dalam Piala Asia U23 2024, wasit video asisten referee Sifakon Pudom dari Thailand kembali akan memainkan peran kunci dalam laga Timnas Indonesia U23. Dalam pernyataan resmi AFC, Pudom ditetapkan sebagai asisten VAR untuk pertandingan perebutan posisi 3 melawan Timnas Irak U23 pada Kamis besok. Ini akan menjadi laga ketiga Pudom yang memimpin pertandingan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Namun setiap kali Pudom bertugas, Garuda Muda selalu berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan. Pertama, Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23 pada pertandingan pertama Grup A. Terbaru, keputusan kontroversial terjadi pada saat Pudom membatalkan gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan U23. Jika gol itu diterima, Timnas Indonesia U23 dipercaya dapat memenangkan pertandingan. Tidak hanya itu, keputusan Pudom juga menyebabkan wasit utama Shen Yinhao memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho dalam pertandingan melawan Uzbekistan U23. Kerugian terbesar datang saat Pudom mengkonfirmasi gol Osama Rashid untuk Timnas Irak di Piala Asia Senior lalu. Akhirnya menghasilkan kemenangan 3-1 untuk Timnas Irak atas Timnas Indonesia. Namun, siaran ulang menunjukkan adanya offset sebelum gol tersebut. Dengan sejarah kontroversialnya, harapannya adalah agar Pudom bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal dan netral di laga kali ini.
Sedangkan wasit utama laga, Majed Muhammad Al-Samrani dari Arab Saudi, akan memimpin pertandingan tersebut. Perjuangan tanpa lelah, Aji Santoso bangga pada Timnas Indonesia U23. Meski gagal ke final, mereka telah melampaui target. Timnas Indonesia U23 menemui kegagalan pahit dalam upayanya menuju partai final Piala Asia U23 2024. Aji Santoso, mantan pelatih Timnas Indonesia, mengakui superioritas permainan Uzbekistan dalam pertandingan tersebut. Namun dia menekankan pentingnya menghargai upaya keras kuat yang dipimpin oleh Sintayong. Pertandingan kemarin menunjukkan bahwa Uzbekistan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada kita. Namun kita harus tetap menghargai upaya semua pemain dan pelatih, ungkap Aji Santoso. Perbedaan gaya bermain kedua tim sangat mencolok. Uzbekistan tetap mempertahankan gaya permainan khas mereka, mendominasi penguasaan bola dan memberikan tekanan kepada Timnas Indonesia U23 sejak awal pertandingan. Selama sebagian besar pertandingan, Uzbekistan mendominasi lapangan. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 terlihat kesulitan dan lebih banyak bertahan. Setiap kali mereka mendapat bola, Uzbekistan dengan mudah merebutnya kembali. Kekurangan penguasaan bola mempengaruhi serangan Timnas Indonesia U23. Mereka kesulitan menciptakan peluang karena tekanan dari lawan. Bahkan gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari dibatalkan. Di sisi lain, Uzbekistan mampu menciptakan 15 tembakan tanpa arah yang jelas. 4 diantaranya mengarah ke gawang dan 1 berhasil menjadi gol melalui aksi Norchaev. Ajang Piala Asia U23 kali ini, para pemain telah berusaha maksimal dan bahkan melampaui target. Menurut saya, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Kita harus tetap memberikan apresiasi kepada mereka, tegas Aji Santoso. Kekalahan ini menuntut Timnas Indonesia U23 untuk berjuang lebih keras guna meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Peluang masih terbuka, tetapi mereka harus memenangkan pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Irak pada Kamis besok malam.